Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan bersyukur kita kepada Allah karena hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Pada mata kuliah Keamanan Informasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang algoritma RSA. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Nur Habibah Lubis dengan NIM 11850122320 dan rekan saya Muhammad Rida dengan NIM 11850111480. Ada Dwiki Syaputra dengan NIM 11850112278 dan ada Satria Bumarta Duri dengan NIM 11850111483. Lalu, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah algoritma. Yang kedua, membahas tentang kerangka kerja algoritma RSA, arsitektur algoritma RSA, cara kerja algoritma RSA, hingga nanti akan diberikan contoh perhitungan manual dari algoritma RSA. Kemudian, contoh dari sebuah proyek yang menerapkan algoritma RSA sampai kepada aplikasi yang menerapkan algoritma RSA. Kemudian kita juga akan membahas kelebihan dari algoritma RSA dan kekurangan dari algoritma RSA. Oke, pembahasan yang pertama, sejarah algoritma RSA. Algoritma RSA pertama kali dijabarkan sekitar tahun 1976 oleh 3 orang dari MIT, yaitu sebuah institut riset swasta yang ada di kota Cambridge, Amerika Serikat. Mereka adalah Ron Rivest, Adi Shamir, dan Len Edelman. Huruf RSA sendiri berasal dari nama mereka, yaitu Rivest, Shamir, dan Edelman. Kemudian, algoritma RSA dipatenkan oleh MIT pada tahun 1983 di Amerika Serikat sebagai US paten yang ke-4.405.829. Kemudian paten tersebut berlaku hingga 21 September 2000. Setelah bulan September tahun 2000, paten tersebut berakhir sehingga sampai saat ini kita dapat menggunakannya dengan bebas. Apa itu algoritma RSA? RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan kunci yang digunakan untuk mendekripsi. Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi disebut dengan kunci public atau public key, dan yang digunakan untuk mendekripsi disebut dengan kunci privat atau private key. RSA dikenal juga sebagai salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan konsep kriptografi kunci publik. Dalam melakukan prosesnya, RSA membutuhkan 3 langkah. Yang pertama, proses pembangkitan kunci, proses enkripsi, dan proses dekripsi. Tadi dibahas mengenai enkripsi. Enkripsi adalah suatu proses mengubah sebuah teks murni atau plain text menjadi sebuah runtutan karakter atau data yang terlihat tidak berarti dan mempunyai urutan bit yang tidak beraturan, yang disebut juga dengan ciphertext. Proses pengubahan kembali ciphertext menjadi plain text disebut dengan dekripsi. Rangka algoritma RSA. Sebagai algoritma kunci publik, RSA mempunyai 2 kunci seperti yang telah disebutkan, yaitu kunci publik dan kunci rahasia. Kunci publik boleh diketahui oleh siapa saja dan digunakan untuk proses enkripsi. Sedangkan kunci rahasia itu hanya orang-orang pihak-pihak tertentu saja yang boleh mengetahuinya dan digunakan untuk proses dekripsi. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Mekanisme dasar kerja algoritma RSA. Tingkat keamanan algoritma penyandian RSA sangat bergantung pada ukuran kunci sandi tersebut dalam ukuran bit. Karena semakin besar ukuran kunci,
maka akan semakin sulit juga kemungkinan untuk mencoba kombinasi kunci yang ada atau dikenal dengan istilah brute force attack, yaitu sebuah metode untuk menjebol keamanan sistem informasi dengan cara mencoba satu persatu kunci yang ada. Jika dibuat suatu sandi RSA dengan panjang 256 bit, maka tidak akan efisien dan akan semakin sulit untuk menjebol keamanan sandi tersebut. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini N sama dengan A dikali B. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit itu membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi algoritma pemfaktoran digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Dan sampai saat ini juga, RSA masih dipercaya dan digunakan secara luas di internet. Arsitektur algoritma RSA. Dalam melaksanakan prosesnya, ada properti-properti algoritma RSA. Yang pertama itu P dan Q, yaitu bilangan prima yang bersifat rahasia. Kemudian ada N sama dengan P dikali Q bersifat tidak rahasia. Ada totient N dicari dengan cara P dikurang 1 dikalikan dengan Q dikurang 1, ini harus dirahasiakan. E kunci enkripsi itu bersifat tidak rahasia. D kunci enkripsi bersifat rahasia. Kemudian ada M plain text itu bersifat rahasia. Dan C ciphertext pesan hasil enkripsi itu bersifat tidak rahasia. Setiap pengguna kriptografi RSA haruslah memiliki pasangan kunci. Nah, di sini akan disebutkan proses pembentukan pasangan kunci. Yang pertama, memilih dua bilangan prima yang diberi simbol dengan P dan Q dengan syarat nilai P tidak sama dengan Q. Yang kedua, menghitung nilai N dengan cara P dikalikan dengan Q, di mana P tidak sama dengan Q, karena jika P sama dengan Q, maka nilai N sama dengan P kuadrat, sehingga nilai P dapat diperoleh dengan menarik akar pangkat 2 dari N. Kemudian hitung totient N dengan cara P dikurang 1 dikalikan dengan Q dikurang 1. Lalu memilih kunci publik yang relatif prima terhadap totient N, atau totient N ini disebut juga dengan totient Euler, yaitu sebuah fungsi yang menentukan seberapa banyak bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya yang relatif prima terhadap N. Contohnya, totient 20 sama dengan 8, karena terdapat 8 angka yang relatif prima dengan 20, yaitu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Kemudian bangkitkan kunci privat dengan persamaan E dikali D kongruen dengan 1 dikali modulus totient N, di mana D lebih besar dari 1, lebih kecil dari totient N. Perhatikan bahwa persamaan E dikali D kongruen dengan 1 dikali modulus totient N ekuivalen dengan E dikali D sama dengan 1 ditambah K dikali dengan totient N. Sehingga didapatlah rumus untuk mencari nilai D dengan cara D sama dengan 1 ditambah K dikalikan dengan totient N dibagi dengan E. Hasil dari pembentukan pasangan kunci di atas adalah, yang pertama itu kunci publik, yaitu E, N. Kunci rahasia yaitu D, N. Nah, N di sini bersifat tidak rahasia karena akan digunakan pada saat proses enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi. Berikut adalah proses enkripsi dalam algoritma kriptografi RSA. Yang pertama, ambil kunci publik penerima pesan E dan modulus N atau E, N. Kemudian pilih plain text M dan ubah isi pesan M menjadi pesan dengan nilai ASCII. Yang ketiga, potong pesan menjadi blok-blok pesan, yaitu M1, M2, M3, dan seterusnya dengan nilai setiap bloknya memenuhi syarat M lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan N-1. Setiap blok M dihitung dengan rumus
CI sama dengan MI pangkat E modulus N, di mana E di sini bersifat kunci publik. Lalu susun nilai C hasil enkripsi dengan susunan C1, C2, C3, dan seterusnya, sehingga diperolehlah ciphertext dari pesan M. Kemudian proses dekripsi. Proses dekripsi pada algoritma kriptografi RSA adalah sebagai berikut. Ambil pesan atau ciphertext yang telah diterima. Kemudian, ambil kunci rahasia D dan modulus N atau D, N. Apabila pesannya banyak, potong pesan menjadi blok-blok pesan menjadi C1, C2, C3. Dengan nilai setiap bloknya memenuhi syarat C lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan N-1. Kemudian hitung dengan rumus MI sama dengan CI pangkat D modulus N, di mana D di sini adalah kunci privat. Lalu susun nilai M hasil dekripsi dengan susunan M1, M2, M3, dan seterusnya, sehingga diperoleh plain text atau pesan asli dari ciphertext yang diterima. Untuk memahami lebih lanjut, mulai dari proses pembentukan pasangan kunci, proses enkripsi dan dekripsi, akan dibuatlah contoh perhitungan manual yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rida. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rida dengan NIM 11850111460. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih melakukan perhitungan manual pada algoritma RSA. Oke, di sini saya akan memisalkan nih, Rida akan memberikan sebuah kode pesan kepada seseorang dan dia ingin melakukan proses enkripsi terlebih dahulu. Jadi dia pertama kali dia tuh membangkitkan kunci publik dan kunci privatnya. Kemudian Rida menetapkan nih P-nya itu 47 dan Q-nya itu adalah 71. Dan keduanya itu harus prima, bilangan prima, dan dia tuh harus bersifat rahasia. Bersifat rahasia di sini maksudnya itu tidak boleh diketahui oleh orang gitu. Maka pertama kali Rida itu menghitung N sama dengan P dikali Q. Dan hasilnya itu 3337. Dan ini tidak bersifat tidak rahasia karena ya P dengan sudah diketahui dan Q-nya sudah diketahui. Jadi ya N-nya itu tidak rahasia. Tetapi di sini ada namanya tuh Totian N, yaitu dengan pencarian P dikurang 1 dan Q dikurang 1. Hasilnya yaitu 46, 47 kurang 1, dan 71 dikurang 170 dikalikan apa hasilnya 3220. Dan ini bersifat rahasia. Kenapa? Karena ya token ini digunakan nanti untuk mencari kunci private-nya atau kunci dekripsinya. Dan di sini Rida memilih kunci publiknya yaitu E sama dengan 79. Dan di sini menentukan E itu tidak sembarangan karena ya kita menentukannya itu dia tuh harus bilangan relatif prima atau relatif prima dengan 3220 ya dengan relatif prima dengan totian N. Artinya yaitu EPB dari 79 dengan 3220 itu harus hasilnya adalah 1. Kemudian, nah ini tadi kenapa saya bilang totian itu bersifat rahasia. Karena dia tuh mencari kunci dekripsi. Kunci dekripsi ini bersifat rahasia, nggak boleh diketahui orang. Jadi dengan rumus D sama dengan 1 ditambah K dikali totian N atau maksudnya dibagi E, hasilnya yaitu D sama dengan 1 ditambah K dikali totian N 3220 dan dibagi 79. Jadi pertama langkah-langkah kita itu mencari nilai tersebut, nilai K-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya itu sampai nilai D-nya itu mendapatkan bilangan bulat. Bilangan bulat di sini maksudnya yaitu bilangan tidak berkoma, angka tidak berkoma. Jadi dengan K yang saya cari K25, maka didapatkanlah bilangan bulat yaitu 1019. Dan ini adalah kunci private untuk mendekripsikan pesan dan kunci ini harus dirahasiakan oleh Rida sendiri. Didapatkanlah nih dari E dan N yang D dan N yang sudah diketahui, maka kunci publiknya itu E sama dengan 79 dan N adalah 3337 dan kunci private-nya adalah D sama dengan 1019 dan N-nya adalah 3337. Oke. Setelah diketahui nih dari totian N-nya kunci
kunci publik dan kunci privatnya, maka proses enkripsi yang dilakukan oleh Rida ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ambil kunci publik penerima pesan E dan modulus N. Kedua adalah nyatakan plaintext M menjadi blok-blok plaintext 1, plaintext 2, dan seterusnya, sehingga setiap blok mempresentasikan nilai di dalam selang 0 sampai N kurang 1. Artinya nggak boleh lebih dari ini loh gitu. Jadi langkah ketiganya yaitu setiap blok plaintext I dienkripsikan menjadi blok ciphertext I dengan rumus ciphertext I sama dengan plaintext I dibanggakan dengan kunci publik dimodkan dengan N. Nah, jadi ini Rida tadi kan ingin mengirim pesan ke seseorang dan pesannya itu kita contohkan aja lah plaintextnya yaitu sama dengan hari ini, hari spasi ini maksudnya. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh Rida untuk menjadikan dia tuh proses enkripsi, kita lakukan dia tuh menjadi suatu sistem desimal yang dapat kita lihat dengan pekodian ASCII. Jadi nih caranya yaitu H. Pertama H, lihat nih 72, A 65, terus R kita lihat nih 82, terus I itu adalah 73, terus spasi ini ada nih ya, 32, terus I tadi ada 73, terus N ini 78, terus I lagi 73. Oke, setelah didapatkan sistem desimalnya, kemudian Rida memecah M ini menjadi blok yang lebih kecil. Misalnya nih, M-nya itu dipecah menjadi 6 blok yang berukuran 3 digit. Tetapi ini nggak boleh, kalau misalnya rentangnya itu dari 0 N kurang 1-nya itu nggak sampai 3 digit atau berapa gitu, dia nggak boleh gitu. Nah, ini kenapa dijadikan 4 digit? Misalnya kan bisanya ini bisa aja jadi 4 digit, tapi karena dia itu lebih dari 3336, maka nggak boleh dilakukan. Karena bisa aja nih 7262 gitu, kita 7265 gitu. Kan nggak boleh seharusnya, karena lebih dari selangnya. Terus didapatkanlah nih, jadi M1-nya 726, M2582, M3-nya 733, M4-nya 273, M5 787, M6-nya 003. Kemudian karena Rida ini dia nentuin nih kunci publiknya 79 dan N-nya adalah 3337, maka Rida dapat mengenkripsikan setiap blok plaintext sebagai berikut. Caranya dengan rumus yang sebelumnya yang kita lihat tadi, C1 726 dipangkatkan enkripsi 79 kunci publik mod 3337 sama dengan 215. Plaintext keduanya, ciphertext keduanya yaitu 582 dipangkatkan 79 dimodkan 3337, maka dihasilkan 776. Dan ciphertext ketiganya 1743, ciphertext keempatnya 933, ciphertext kelimanya adalah 1731, dan ciphertext keenamnya adalah 158. Maka didapatkanlah ciphertext atau hasil proses dari enkripsinya didapatkan 215, 776, 1743, 933, 1731, 158. Jadi ini kode pesan yang udah dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh seseorang gitu. Terus karena nih di wiki sama Rida nih udah rekan kerja lah misalnya. Jadi si Rida nih ingin ngirim ke Dwiki gitu. Dwikinya perlu nih namanya tuh perlu tahu kunci private-nya. Nah, jadi nih langsung aja lah kita masukin proses dekripsinya. Jadi langkah pertamanya tuh setiap blok ciphertext didekripsi menjadi blok MI dengan rumus MI dengan sama dengan CI dipangkatkan D mod N, atau artinya tuh plaintext I sama dengan ciphertext I dipangkatkan dengan kunci private mod dengan N. Kemudian nih saat Dwiki mendapatkan hasil enkripsi yang udah dikirim Rida tersebut, maka untuk membaca pesan tersebut Dwiki harus melakukan proses dekripsi. Dekripsi dilakukan dengan menggunakan kunci private, dan kunci private yang udah ditentuin tadi adalah 1019. Sebenarnya ini nggak boleh diketahui orang karena dia itu bersifat rahasia. Kemudian blok-blok ciphertext itu didekripsikan sebagai berikut. Caranya menggunakan rumus ini ya. Nah, M1 sama dengan 215. 215 ini dari mana? Dari ini tadi ya.
215, 776, 1743. Kita ikutin itu aja. Terus nih 215 dipangkatkan 1019 dimorkan 3337 dihasilkan 726. M2-nya 776 dipangkatkan 1019 dimorkan 3337 didapatkan hasilnya 582. Dan hasil ini tentunya digunakan untuk bisa mendapatkan pesan yang dikirim oleh Rida tadi. Nah, maka didapatkanlah nih kembali plaintext yang serupa yang sebelumnya tadi, yaitu 726, 582, 7332, 737, 873. Dan apabila di dalam pengkodean ASCII ini dijadikan pengkodean ASCII, maka didapatkanlah kode tersebut dengan hari spasi ini. Jadi diketahui nih pesan yang dikirim oleh Rida gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwiki Saputra tentang source code, run project, dan procedure code. Oke, sekian dari saya. Baiklah, saya Muhammad Dwiki Saputra dengan NIM 11850112278. Kali ini saya akan menjelaskan tentang source code dan run project penggunaan algoritma RSA pada PHP. Nah, di sini saya membuat source code algoritma RSA menggunakan PHP. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa komentar. Yang pertama adalah keterangan masing-masing fungsi yang dipakai dalam library ini. Saya menggunakan library GMP. Nah, inisialisasinya. Nah, untuk bisa kita lihat pada library ini itu bagi tambah kali kurangnya di sini bisa dilihat persamaannya. Nah, inisialisasi P47 dan G71 adalah masing-masing ini adalah bilangan prima, di mana lebih besar lebih bagus menghitung n-nya P kali Q. Nah, di sini menggunakan library tadi. Nah, menghitung nilai m itu P kurang 1 dikali Q kurang 1. Mencari E atau kunci publik E, n. Inisialisasi E-nya itu 79. Membuktikan E sama dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari E dan M1. Nah, di sini saya mau mengambil contoh dari perhitungan manual tadi, menggunakan P47 dan Q71 dan E79. Nah, di sini saya mencoba perulangan dengan 1000 kali. Nah, jika benar E adalah FPB dari E dan M sama dengan 1, maka prosesnya akan terhenti. Nah, selanjutnya adalah menghitung D atau kunci private, yaitu menggunakan perulangan do while. Nah, di sini bisa dilihat menggunakan perulangan 1000 kali, terus sampai di key. Hasil dari key itu GMP triple. Jika button enkripsinya ditekan, maka dia akan mengecek apakah kolom plaintext itu sudah kita isi atau masih kosong. Jika button deskripsi ditekan, maka dia akan melakukan proses dekripsi. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita harus melakukan proses enkripsi terlebih dahulu. Nah, terus di sini saya menggunakan fungsi sebuah mengikut kelas baru, yaitu fungsi PHP. Pada fungsi PHP ini saya menggunakan library GMP juga, itu fungsi enkripsi. Nah, di sini proses dikodean menjadi ASCII. Di sini kami menggunakan RSA kode ASCII. Kemudian dienkripsi per karakter. Hasilnya rumus enkripsi ciphertext pesan pangkat E modulus N. Nah, antar tiap karakter ini akan dipisahkan oleh simbol penjumlahan. Nah, proses dekripsinya, proses ini dipecah menjadi sebuah array dengan batasan tambah. Nah, rumus deskripsi atau plaintext enkripsi pangkat D modulus N.
nanti di sini bisa kita lihat berapa lama waktu eksekusinya. Langsung saja kita ke contohnya. Kita runkan localhost algoritma RSA. Nah, di sini plain text-nya kita sesuaikan dengan contoh yang penghitungan manual. Hari ini kunci publiknya 79, maka selanjutnya kita enkripsi. Setelah enkripsi, dia akan menjadi sebuah ciphertext yang akan dipisahkan per kalimatnya seperti ini. Perkataannya seperti itu. Private key-nya itu adalah 109. Setelah kita dekripsi, maka plain text yang akan terdekripsi itu sama dengan plain text yang kita masukkan di awal dengan menggunakan waktu eksekusi 0,0012. Nah, di sini keterangan P-nya 47, Q-nya 71, dan E-nya 79. Nah, selanjutnya akan dijelaskan aplikasi yang menggunakan algoritma RSA. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Bumartaduri. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh aplikasi algoritma RSA. Contoh yang pertama itu adalah email. Email atau electronic mail adalah sebuah program yang diterapkan dalam sebuah jaringan komputer yang digunakan oleh pemakai untuk mengirimkan pesan dalam bentuk tulisan kepada pemakai lain di dalam atau di luar jaringan komputer. Fungsi dan cara kerja email pun sama dengan surat pada umumnya, yaitu sebagai sarana untuk saling berkomunikasi dengan dan saling mengirim sebuah informasi, dokumen ataupun data dari suatu pihak ke pihak lain yang berdasarkan sebuah penamaan atau alamat email yang dituju. Deskripsi sistem pada email deskripsi sistem berisi tentang gambaran umum aplikasi yang akan dibangun dengan mengimplementasikan algoritma kriptografi RSA. Aplikasi ini dirancang untuk dapat dijalankan secara online dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data yang digunakan dalam sistem ini adalah MySQL. Sistem aplikasi ini dijalankan secara online dapat digambarkan seperti yang akan dibangun sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan aplikasi surat elektronik pada umumnya, yaitu dapat mengirimkan dan menerima pesan. Yang membedakan aplikasi ini dengan surat elektronik lainnya adalah adanya proses enkripsi dan deskripsi pesan. Dalam aplikasi surat elektronik, klien sederhana terdapat berupa entitas antara entitas pengguna, entitas akun, entitas kunci, dan entitas pesan. Setiap pengguna yang sudah terdaftar pada aplikasi ini akan menjadi klien, dan setiap klien mempunyai akun yang berisi data pribadi dan pasangan kunci yang masing-masing berbeda dari satu sama lain. Selain itu, setiap klien juga dapat melakukan proses pengiriman dan proses pembacaan pesan. Pada proses inilah terjadinya enkripsi dan deskripsi pesan. Dan contoh yang kedua itu adalah digital signature atau tanda tangan digital dalam surat elektronik. Dan untuk autentikasi sebuah data, untuk meyakinkan penerima surat elektronik yang ditandatangani, diperlukan bukti bahwa surat tersebut memang berasal dari si pengirim. Tanda tangan elektronik harus bersifat message dependent, juga signal dependent. Maksudnya ialah dapat menyatu dengan surat elektronik. Jika tidak, si penerima dapat memodifikasi pesan yang terkirim, atau bisa saja si penerima melampirkan surat manapun, apalagi sangat tidak memungkinkan untuk mendeteksi copy paste secara elektronik. Untuk mengimplementasikan tanda tangan elektronik kepada kunci publik, sistem kriptografi harus diimplementasikan dengan trapdoor one-way permutation, karena algoritma deskripsi dapat diaplikasikan untuk surat yang tidak terdapat ciphertext. Selanjutnya itu kelebihan algoritma RSA. Kelebihan yang pertama itu tingkat keamanan berlapis karena memakai dua kunci yang berbeda pada proses enkripsi dan deskripsinya. Maksudnya pada proses enkripsi kita bisa mengubah pesan ke dalam bentuk yang tidak bisa dikenal, sehingga
pesan benar-benar berbeda dari bentuk asli sebelumnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hacker tidak bisa membaca data. Dan pada proses deskripsinya, itu proses mengubah data terenkripsi ke dalam bentuk yang mudah dibaca, sehingga mudah dimengerti oleh manusia dan komputer. Lalu kelebihan yang kedua dapat digunakan sebagai tanda tangan digital, sehingga penyangkal terhadap sesuatu aksi dapat dicegah. Maksudnya tanda tangan digital harus bersifat message dependent, juga signer dependent, yang dimana tanda tangan menyatu dengan surat elektroniknya. Jika tidak, kemungkinan si penerima dapat memodifikasi pesan yang kita kirim, atau bisa saja si penerima melampirkan tanda tangan kita ke surat manapun. Apalagi sangat tidak mungkin untuk mendeteksi copy paste secara elektronik. Dan kelebihan yang ketiga itu distribusi kunci menjadi lebih mudah karena jalur aman untuk distribusi kunci tidak lagi diperlukan. Dan kelebihan yang keempat itu manajemen kunci menjadi lebih mudah karena tiap pelaku sistem informasi memiliki sepasang kunci, maka untuk N pelaku dibutuhkan total 2 N kunci saja. Dan kelebihan yang terakhir itu adalah sulitnya memfaktorkan bilangan non prima menjadi faktor prima. Dan kelemahan algoritma RSA yang pertama ialah dalam masalah kecepatan. Banyaknya metode enkripsi kunci rahasia yang populer yang memiliki kecepatan enkripsi deskripsi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode enkripsi kunci publik yang ada sekarang. Namun kriptografi kunci publik dapat digunakan dengan kriptografi kunci rahasia untuk mendapatkan metode enkripsi yang terbaik di dunia. Untuk enkripsi, solusi terbaik adalah dengan cara mengkombinasi sistem kunci publik dan sistem kunci rahasia untuk mendapatkan kedua keuntungan yang dimiliki oleh kedua metode enkripsi ini. Keuntungan keamanan dari segi sistem kunci publik dan sistem dari segi kunci rahasia. Sistem kunci publik dapat digunakan untuk mengenkripsi sebuah kunci rahasia yang bisa digunakan untuk mengenkripsi file atau pesan yang berukuran besar sekalipun. Kriptografi kunci publik dapat menjadi lemah terhadap pemalsuan identitas user. Bagaimanapun juga, walaupun jika kunci privat dari pemakaian tidak tersedia, sebuah serangan yang sukses pada sebuah otoritas sertifikasi akan memperbolehkan lawan untuk menyelinap siapapun yang lawan dengan cara memilih sertifikat kunci publik dari sebuah otoritas yang memiliki untuk mengabulkan kunci tersebut ke nama user yang lain. Dan kelemahan selanjutnya adalah pesan dan kunci rahasia dikirim secara bersamaan. Dan kelemahan terakhir ialah pesan dienkripsi dengan algoritma asimetri seperti DES atau AES. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai algoritma RSA. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.